Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah kami, baik kami yang di tempat ini maupun kami saudara kami yang ada di rumah. Semua Tuhan melawat
Pujilah nama Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Allah itu baik, sungguh-sungguh baik bagi kita. Jadi kita bersama-sama memujikan pujian dengan penuh sukacita. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya. Allah itu baik. Kasih
siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan pujian bersama Bapa. Bersama Tuhan, bersama Bapa. Kenangannya meneguhkan hati. Saat kita hendak beri pertolongan, anugerahnya melimpah kasih. Bersamaku
orang percaya di mana mereka berada pada saat ini. Kami bersyukur untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan karena terus peliharakan kami di dalam kekuatan kasih-Mu. Kami boleh terus menaikkan syukur kami. Kami boleh terus Tuhan berterima kasih untuk kemurahan pertolongan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di tengah-tengah keprihatinan kami, di tengah-tengah duka kami, Bapa Surgawi, kami melihat Kau terus bekerja di antara kami Tuhan. Dan setiap kami yang mengerti akan kehendak Tuhan boleh tetap menaikkan rasa syukur kami. Kami boleh terus mencari wajah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa kami tetap memahami kehendak-Mu, tujuan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh datang beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Terpujilah akan nama Bapa. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pribadi kami Tuhan, baik akan hamba bukan sampaikan isi hati-Mu, atau setiap pribadi kami yang mendengarkannya dalam masing-masing kami Tuhan, sungguh-sungguh dilawati oleh Roh Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi Tuhan taburan benih yang baik, yang akan bertumbuh di tanah hati yang baik, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam pemikiran, perkataan dan dalam perilaku kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami boleh sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Puji Tuhan, di Tuntang cuaca mendung hujan dari Adipati dan Ibis, Tuhan, tapi tidak mengurangi ceria kita bersama di pagi hari ini, di hari Minggu ini, untuk kembali kita datang kepada Tuhan di dalam kebersamaan kita di melalui siaran Facebook ini. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada adalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan akan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Saya sudah cukup lama sekali mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak tinggal di dalam gedung gereja, tetapi Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan masing-masing saudara sebagai anak-anak Tuhan. Masing-masing saudara sebagai anggota-anggota daripada tubuh Kristus. Masing-masing saudara sebagai bagian-bagian dari rumah Allah. Jadi Tuhan ada di sebuah gereja kalau anak-anaknya ada datang bersama-sama beribadah. Itulah sebabnya selalu saya mengajarkan bahwa kalau ada saudara yang sakit, ya nggak usah beribadah. Atau saudara sedang merawat orang tua yang sakit, keluarga yang sakit di rumah, saudara nggak perlu datang beribadah.
Tapi lebih perlu untuk merawat, memperhatikan keluarga yang sakit di rumah. Dan itu tidak membuat saudara bersalah di hadapan Tuhan saat saudara tidak datang beribadah oleh karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Ada orang yang begitu menganggap sakral gedung gereja sehingga tidak boleh dipakai untuk kegiatan yang lain kecuali untuk ibadah. Saya ingat dulu waktu saya kecil, gedung gereja di tempat saya dulu, di kampung saya dulu itu justru suka dipakai untuk pertemuan kampung. Dulu zaman dulu sudah, ya. Jika ada pertemuan, ada rapat-rapat, gedung gereja kadang-kadang dipakai gitu. Nah, ya. Nah, jadi yang harus kita bangun, yang harus kita perhatikan, ya bukan berarti nggak perlu gedungnya. Kita di sini di GBPS ini, saudara, sudah lebih 20 tahun, kita belum pernah merenovasi gereja ini secara total. Artinya bentuk fisiknya sama dari sejak dibangun sampai sekarang, belum pernah dirubah. Di gereja lain di kota sudah bagus-bagus semua ya. Kita gereja masih model yang sama, model rumah saja. Nah, ya kalau dalamnya memang ada sedikit, ya bukan perubahan pada fisiknya ya, tapi pada ornamennya. Dulu udah kasih, sekarang ada kasih ya. Puji Tuhan, bangkunya masih juga tetap sama, belum pernah berubah ya, tidak diapakan diganti bangku lipat atau bangku dengan alas kain, masih tetap dengan bangku kayu yang panjang ini. Puji Tuhan. Bukan saya tidak memperhatikan gereja, kalau ada yang mau nyumbang untuk baikin ya boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah saudara sebagai gereja. Apakah saudara selama puluhan tahun beribadah bersama-sama? Bisa yang saya katakan, orang bisa puluhan tahun beribadah di gereja yang sama, mendengarkan lagu pujian, menyanyikan lagu pujian yang sama, mendengarkan firman Tuhan yang sama, tetapi pertumbuhan imannya nggak sama, pertumbuhan rohaninya nggak sama. Kenapa? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada gerejanya itu 5 jawaban. 5 jawaban ini adalah tangan gereja. Kalau saudara dalam tubuh saudara ini punya tangan, tangan ini fungsinya untuk tubuh saudara. Fungsi tangan ini untuk membantu saudara, memperlengkapi saudara. Saudara kalau pakai baju ya mesti pakai tangan, menggunakan baju ini kepada tubuh saudara. Saudara kasih makan, itu pakai apa? Ya pakai tangan untuk menyuapkan makanan bisa itu untuk masuk di mulut saudara. Jadi tangan ini juga berfungsi apa? Kalau mandi, membersihkan tubuh kita, nyiram airnya, menyabuni dengan tangan. Jadi fungsi kelima jawatan ini adalah tangan untuk tubuh. Firman Tuhan kita katakan di dalam Efesus 4 ini bahwa Tuhan memberikan baik satu rasul-rasul, ya, yang saya taruh itu di jempol ya, rasul-rasul, kedua kemudian penginjil, ya, rasul-rasul, nabi-nabi, ya, kemudian pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kalau rasul ini dijempol, kenapa? Karena seorang rasul itu bisa melakukan 4 fungsi tugas pelayanan yang lain. Ya. Jadi seorang rasul, kita lihat Rasul Paulus, dia seorang nabi. Dia juga seorang penginjil. Dia juga pernah menggembalakan. Dia seorang pengajar. Ini rasul jempol paling jempol. Ya, kalau orang kita bilang paling bagus kan jempol ya. Kemudian ini jari apa ini? Jari telunjuk. Ini nabi. Ya, banyak orang sekarang mengaku nabi. Malah dulu anak saya pernah masuk di sebuah gereja melayani, lalu ada sekolah nabi. Ya, ada sekolah nabi sekarang. Jadi kalau saudara mau jadi nabi bisa sekolah nabi kayak zamannya
Elia dulu ya. Tapi Elisa itu ditunjuk menjadi pewarisnya Elia bukan oleh karena dia lulusan sekolah nabi, malah dia bukan termasuk nabi ya. Nah, ini nabi ini kalau saudara perhatikan orang yang punya karunia nabi, ya, dia memiliki pernyataan roh. Ya, dia orang yang kalau berkhotbah itu suka nunjuk dalam artian orang itu seolah-olah tahu persoalan musuhnya, seolah-olah tahu kesalahan. Banyak begitu tajam mengkoreksi hati persoalan. Seringkali orang yang punya karunia kenabian ini kalau khotbah banyak jemaat tersinggung lalu nyalain gembalanya. Ini pasti Pak Gembala lapor kemana, suruh nyinggung saya. Nah kadang memang kalau saya pelayanan di daerah-daerah itu gembalanya suka titip kemah. Kemah apa yang paling suka dititipkan? Perpuluhan. Pak, nanti tolong perbaiki perpuluhan ya, karena jemaat ini kurang. Bisa kasih perpuluhan. Jemaat saya suka bilang, dan gembala yang suka marah sama saya bilang, kalau gembala tidak berani ngajak jemaat soal perpuluhan, itu orang yang kasih perpuluhan itu rampok, bukan maling, rampok. Soalnya kalau maling orang yang dicuri nggak tahu barangnya curi. Kalau rampok jelas-jelas orang tahu. Jadi kalau sampai tidak berani ngajak jemaat soal perpuluhan, itu namanya gembala rampok. Marah pendetanya sama saya. Gitu kan. Nah, ya, ini. Nah, kemudian yang ketiga ini penginjil. Ini penginjil saudara itu dari tengah itu paling menonjol. Ya, kenapa? Karena penginjil suka kemana-mana. Nah, penginjil sekarang itu masalahnya harusnya penginjil itu tugasnya ini loh saudara, nyampaikan shalom, salam perkenalannya Tuhan pada manusia. Jadi saya suka bilang kalau namanya penginjil kan kerjanya cuma nginjilnya dari gereja ke gereja, itu bukan penginjil, itu pembesuk, besuki saudara-saudara. Kalau penginjil, pemberita Injil itu langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Injil, memperkenalkan Injil pada mereka, shalomnya Tuhan pada manusia. Nah seorang penginjil dikenal di mana-mana, makanya dia di jari tengah paling menonjol. Kalau pendetanya, gembalanya dikenal kalangan sendiri saja. Lalu kemudian ini jari manis, gembala. Nah gembala ini tugas gembala apa? Nah ini jari manis tempatnya cincin tunangan, cincin kawin ditaruh di jari manis, tak mungkin ditaruh di jempol kan? Kalau di tengah di jari manis. Nah ini tugas gembala untuk mendidik jemaatnya dari sekolah minggu itu gembala kenal sampai remaja, pemuda, dan akhirnya dipertunangkan, dinikahkan di gereja. Itu gembala yang memberkati, ya. Jadi kalau saudara mau menikah, anaknya mau menikah, ya berikan itu kepada gembala. Kecuali gembala itu meminta orang lain untuk melayani, atau saudara meminta pendeta lain, ya harus konsultasi sama bapak gembalanya, ya. Nah, kemudian yang ini paling kecil ini dari apa ini? Apa ini? Dari kelingking ya? Kelingking, benar. Kelingking itu fungsinya tuh apa? Mobil. Mobil sudah. Ya paling enak buat mobil sama buat nyobor telinga itu. Nah, kalau telinga ini paling enak, saudara. Kalau saya sih jempol bisa masuk juga ke hidung. Begitu kan? Nah, jadi seorang pengajar itu untuk ngorek-ngorek kuping saudara itu. Ya kalau ada seorang mengajar sesuatu, wah ini firman rasanya baru loh, padahal layarnya sama. Pengajarannya kok rasanya beda. Itu orang yang punya karunia mengajar. Ya, dia tidak berkebal seperti orang pada umumnya, tapi ayat yang begitu mungkin sederhana yang kita sudah sering dengar kok beda ya. Nah, itu orang yang punya karunia. Nah, tapi pada kelima jari kita ini, karena dia jempol, dia yang paling utama. Tidak. Tangan kita ini
untuk bisa melakukan fungsinya dengan baik. Coba kalau kekurangan jempol ini, mau ngambil juga susah. Salah satu jari aja lah kita hilang. Mau ngapa-ngapain susah ini tangan. Ada orang yang punya dari lahir acak namanya. Ada teman saya jarinya 6. Tapi yang jempol punya 2, tapi 1 tidak berfungsi. Ada yang tangannya kayak capit ya, karena dari lahir dia bisa. Tapi tangan secara sempurna punya 5 jari. Tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Semua jawatan, semua hamba Tuhan di organisasi manapun, di denominasi manapun sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama-sama bernilai di mata Tuhan. Ya, kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Saya selalu katakan kalau gereja itu berfungsi dengan benar, sebenarnya yayasan-yayasan tidak perlu ada. Nah, seharusnya yayasan-yayasan itu berdiri di bawah naungan gereja. Tapi sayangnya, nah ini sayangnya, karena gereja tidak memperhatikan fungsi pelayanan yang lain, akhirnya berdiri yayasan-yayasan secara mandiri yang tidak terikat pada gereja. Nah ini sangat disayangkan sebenarnya. Tapi okelah, marilah semua bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk mempermuliakan Tuhan. Gereja di Indonesia masih cenderung bekerja sendiri-sendiri. Kita harus saya rasa harus merasa malu dan melihat kepada saudara kita, anak mereka mungkin berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda. Tapi kalau bicara soal misi, mereka satu. Kita masih jalan sendiri, kerja sendiri-sendiri. Masih bikin menara Babel masing-masing, semua cara nama masing-masing. Kita harus mulai belajar untuk mengkoreksi diri. Kita berbicara tentang misi Tuhan, beritakan Injil Kerajaan Tuhan. Saya pikir seharusnya gereja, semua gereja Indonesia boleh bekerja sama. Puji Tuhan. Nah, jadi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kelima jawatan ini tugas utamanya adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Katakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Semua kita, apapun latar belakang organisasi gereja. Itulah yang Tuhan inginkan supaya tubuh ini mencapai satu kesatuan. Saya tidak terlalu pusingkan, tidak terlalu persoalkan. Meskipun dalam denominasi Patukus tadi ada perbedaan-perbedaan, tapi saya tidak pentingkan perbedaan-perbedaan. Saya pernah pelayanan di pedalaman dulu. Satu kali saya datang ke sebuah kampung itu hanya ada gereja Katolik. Dan ketua umatnya meminta saya untuk berkhotbah di hari Minggu. Kenapa? Karena dikatakan pastornya datang waktu itu berapa puluh tahun yang lalu. Itu pastornya datang 2 tahun sekali, belum tentu datang ke sini. Jadi saya diminta berkhotbah, maka saya berkhotbah di gereja. Lalu sepulang dari sana teman-teman saya dengar saya khotbah di gereja Katolik, mereka marah sama saya. Saya juga bingung kenapa harus marah. Lagian saya diminta. Sampai hari ini kalau ada gereja-gereja jemaat gereja lain meminta pelayanan, entah pelayanan doa atau apa, saya tidak. Tapi saya tidak pernah mengajar dan meminta mereka untuk ayo datang ke pindah gereja ke gereja kami. Ya. Nah, karena saya pikirkan bahwa seharusnya pendeta-pendeta di satu kota, pendeta pastor memposisikan diri sebagai dewan kota. Ya. Nah, saya juga mengajar ya kalau kita berdoa ini kita berdoa bagi kota kita masing-masing. Berdoa kita jaga kota kita masing-masing, bentengi kota kita masing-masing. Maka doa saya untuk corona ini satu, supaya tidak ada kematian karena corona kota-kota.
supaya semua yang sakit corona betul-betul sembuh, tidak boleh ada yang mati dengan corona. Kemurahan Tuhan, Tuhan sampai hari ini Tuhan jaga lindungi kota kita. Ya. Belum ada dan jangan ada deh kematian karena corona. Situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara ada di gereja untuk diperlengkapi. Tapi kenapa kita seringkali tidak bertumbuh? Yang pertama itu karena respon. Setiap kita meresponi secara berbeda waktu kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua, karena seringkali pengajarannya yang keliru. Seringkali pengajarannya berpusat kepada Injil yang benar. Seringkali pemberitaan firman Tuhan tidak berpusat kepada salib Kristus. Maka seringkali orang datang beribadah berpikir bahwa Tuhan ada untuk dirinya. Tuhan perlu dia. Tuhan perlu saya. Makanya Tuhan harus mendengar doa saya. Tuhan harus menjawab kebutuhan saya. Tuhan harus menyembuhkan saya. Dengar, kalau saya baca di Facebook tadi pagi teman di Amerika, ya posting meskipun saya nggak begitu mengerti bahasa Inggris, tapi saya menangkap satu dua. Ini orang-orang ini tulis di Facebook kan harus tahu ada orang Indonesia yang baca, tapi mereka nggak terjemahkan sih. Tapi mereka mengeluhkan itu satu wali kota, di New York atau di mana ya. Kemudian kalau dengar itu perbaiki kalau saya tahu. Katanya ini orang wali kota ini New York dan di mana itu dia mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menolong dan dia tidak mau mempercayai Tuhan. Seperti itulah kira-kira. Berapa banyak orang berpikir Tuhan tidak menolong? Kenapa? Karena seringkali pengajaran hanya menekankan kepada berkat-berkat. Bahwa ketika kita melakukan pelayanan kita, ketika kita melakukan memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti juga akan memperhatikan kita. Jadi ikut Tuhan dengan dasarnya untuk uji, ya, dibuat seperti bisnis di dalam gereja. Itu kita, ayo kita berikan persembahan, kembalikan persepuluhan, bagi berkati 30, 60, 100 kali ganda. Itu memang ada ya. Ada kita terlalu menekankan kepada hal seperti ini. Hingga ketika Tuhan tidak memberkati, kita marah Tuhan. Kita nggak mau ke gereja lagi, bahkan ada orang tinggalkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak menjawab doanya. Nah, Tuhan tidak memberkati. Seperti yang sering saya katakan, Tuhan itu sebetulnya nggak butuh kita. Tuhan nggak perlu butuh saudara untuk melayani Tuhan. Bapak kita itu punya jutaan malaikat yang melayani itu nggak ada tendensinya, nggak ada motif apa-apa. Mereka malaikat yang teruji jutaan tahun. Tuhan itu punya pemain musik yang luar biasa. Pemain musik kita sehebat apapun tidak bisa dibandingkan dengan itu di surga. Tuhan nggak perlu uang kita, kekayaan kita dia punya kok, harta kekayaan semua. Saya Tuhan tidak butuh saudara untuk memuji menyembahnya. Tapi luar biasanya Tuhan tetap butuh kita. Saya melihat betapa luar biasanya Tuhan butuh kita, sehingga Bapa itu mau memberikan anaknya yang tunggal itu Yesus buat untuk mati. Kenapa? Karena dia juga membutuhkan. Untuk kita mau apa? Untuk menyatakan kasih-Nya, ya. Untuk menyatakan kemurahan-Nya. Dan Tuhan juga butuh kita untuk apa? Karena dia perlu orang-orang untuk memerintah sebagai raja di dalam kerajaannya. Saya percaya di dalam alam semesta. Jadi kita semua Tuhan
dia punya segala memerintah sebagai raja bersama. Bukankah itu tujuan yang luar biasa? Lalu untuk tujuan yang luar biasa, apakah itu perlu orang, sembarang orang? Enggak. Itu orang-orang yang diseleksi benar-benar. Orang kalau mau masuk perusahaan titik badak itu sudah gampang. Tidak usah masuk titik badak. Masuk sekolah akademinya aja tidak gampang. Berapa yang daftar? Biasanya berapa yang daftar? 2000-an daftar masuk sekolah akademinya titik badak. Yang diterima 15. Bayangin 2000 yang daftar, yang diterima cuma 15 orang. Seleksinya luar biasa sudah. Diterima pun belum jaminan lulus. Ada banyak ujian yang harus ditempuh. Mari kita mengerti. Semua orang dipanggil. Kematian Yesus kayu salib memanggil semua orang. Ini keselamatan gratis cuma-cuma. Cukup saudara percaya akan karya kematian Yesus di kayu salib. Keselamatan itu free. Saudara tidak perlu kerjakan apapun. Saudara tidak perlu berbuat baik. Kita tidak perlu pelayanan, tidak perlu kasih uang kita, tidak perlu kembalikan perpuluhan kita supaya kita diselamatkan. Cukup percaya kepada karya kematian Yesus. Menerima Yesus dengan itu hati saudara. Saya orang berdosa. Setelah mati, saya tidak layak. Tapi saya menerimanya sebagai anugerah. Cuma-cuma. Tapi keselamatan itu baru free ticket. Saudara baru diterima untuk bisa mengikuti seleksi. Itu yang daftar akademi itu dari seluruh Indonesia. Mereka diterima untuk mengikuti ujian itu, didatangi ke Bontang. Dan itu tiketnya dikasihkan. Berapa orang yang biasanya pertama datang? Hah? Berapa? Ada banyak. Berapa? 40, 50, nah 30. Yang 40-an. Jadi dari 2000 itu yang dapat diterima, yang bisa mengikuti tes hanya 40-an. Dari 2000, baru dari 40 hanya akan diterima sekitar 15. Jadi mereka dapat free tiket, saya katakan, golden ticket untuk bisa ikut seleksi. Maka setiap orang kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan seterusnya. Mereka yang dipanggil, mereka itu juga yang dipilihnya. Mereka yang dipilih, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang ditentukannya. Kita lihat itu. Ada tahapan-tahapan, ada seleksi di sana. Diselamatkan, keselamatan itu free. Tapi kau mau menjadi murid Yesus, mau menjadi pewaris ke kerajaan Allah, kau mau memerintah bersamanya, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu bukan aku. Ada seleksi di dalam perjalanan waktu kehidupan. Dan 5 jawatan ini diberikan kepada gereja Tuhan untuk membantu, memberkati saudara. Maka Bapak Ibu perhatikan hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya gereja kita, gembala kita. Senang tuh kalau jemaat membantu hamba-hamba Tuhan. Saya selalu katakan, nggak usah lapor sama saya kalau mau membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau nggak tahu mana yang mau dibantu, kasih tahu sama saya. Nanti saya akan tunjukkan orang-orangnya, atau mau menyalurkan berkat, saya bantu untuk menyalurkan. Saya bantu, nggak dikasih komisi nggak apa-apa. Ya. Saya senang. Ini di COVID ini saya mendorong keterlibatan jemaat, ayo bantu. Ya, kita mungkin tidak bisa bantu orang satu Bontang, satu Indonesia.
minimal bantu tetangga kita. Jadi saya senang ketika ada jemaat yang melaporkan kepada saya, tapi ya nggak semua melaporkan itu di Facebook. Ada 1-2 yang melaporkan di Facebook ya, tapi ada yang lapor bicara sama saya, japri sama saya, ya ada yang bagikan sembako ke rumah-rumah. Ada yang kemarin cerita dia menjual cincinnya seharga 20 juta, lalu membagikan sembako di jalan-jalan. Ya. Ini saya senang. Gak perlu harus disalurkan lewat gereja, gak perlu. Di rumah perhatikan tetangga kita. Ini yang harus kita kerjakan saat-saat seperti ini. Gak perlu ikut nyinyir-nyinyir di Facebook tentang pemerintah apapun. Tapi mari kita melakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Belum punya uang ya minimal berdoalah untuk kesembuhan yang sakit. Berdoa supaya Tuhan jaga, lindungi, pelihara, berkati itu para perawat, dokter ya, yang menjadi garda terakhir untuk pelayanan ya, menghadapi COVID. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti posisi dan kedudukan kita di mata Tuhan. Kalau itu Tuhan diberkati, ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan sehat, ya. Kalau Tuhan izinkan kita mendapatkan semua yang kita akan mendapatkan, kau tidak perlu khawatir dengan hidupmu. Saya percaya, ketika kau mengerjakan sungguh-sungguh kehendak Tuhan, tidak usah khawatir dengan hidup juga. Ketika saudara bekerja, Tuhan akan memberkati. Saudara akan memilih, Tuhan akan memelihara kesehatan saudara. Ya. Tapi masalahnya adalah banyak orang berpikir, oh dia sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, sudah kembalikan ke Tuhan, lalu mana janji Tuhan? Sementara pikirannya, motivasinya hanya pada berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Maka ketika Tuhan dia rasa Tuhan tidak pelihara, ketika dia rasanya sakit, ketika doanya tidak terjawab, dia marah sama Tuhan. Maka berapa banyak orang yang menerima mujizat, menerima kesembuhan, tapi hidupnya tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh. Kadang-kadang dia pikir kalau dia dapatkan jawaban doa, dia dapatkan mujizat, dia dapatkan kesembuhan, dia layak mendapatkannya. Kan saya sudah bantu pekerjaan Tuhan. Kan saya sudah memberi kewajiban saya, mengerjakan kewajiban saya. Ini orang-orang seperti ini lupa mengapa Yesus mati itu. Ya Tuhan mati kita karena dia membutuhkan orang-orang yang akan memerintah sebagai raja besar. Bukan orang-orang yang sekedar numpang hidup sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita sudah memberi banyak pekerjaan. Maka ada banyak orang yang merasa dia harus diperhatikan di gereja. Kalau tidak diperhatikan, gereja banyak kok, bukan gerejanya aja. Saya selalu berdoa, Tuhan murnikan gereja ini. Berikan orang-orang yang siap untuk dibentuk, dididik, dipimpin, disiapkan menjadi mempelai Kristus. Orang-orang itu, orang-orang yang datang hanya untuk numpang duduk di gereja, mana salah satu gereja, Tuhan tidak usah kirim ke sini, kirim ke tempat lain saja. Lalu ada ketemu orang bilang, akan saya jadi majelis, nanti gerejamu butuh apa saya kasih. Saya langsung bilang sama orang ini, saya nggak butuh orang kaya, saya butuh orang yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang nggak siap ke tempat lain saja. Ya, kita yang memerlukan Tuhan. Maka mari kita datang beribadah, kita datang melayani, kita memberikan persembahan, kita mengembalikan persembahan kita. Bukan untuk supaya Tuhan berkati lebih lagi, tapi untuk menyatakan bahwa saudara mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kita datang untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Maka beribadah di rumah pun tidak menjadi masalah kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh hati. Jangan beribadah online cuma melihat saja.
saja. Makanya kita nggak di sini nggak membuat siaran streaming untuk doa-doa, acara doa malam. Nah, kalau saudara nonton kami berdoa lalu saudara nggak berdoa kan nonton. Kita hanya bikin ibadah online untuk ibadah saja, bukan untuk doa. Kita masih ada doa, kita nggak bikin siaran doa ya, yang lain bikin ya silakan. Saya nggak tahu. Nah, kalau saudara datang ke gereja juga, wow, ibadah online, kita ibadah biasa, saudara yang online di dekat ibu. Ya. Orang sementara beribadah dia online dengan WA-nya, online dengan Facebook-nya. Ya sebetulnya kan lebih baik tidak usah ibadah di rumah saja. Tapi kalau ibadah di rumah, ibadah online juga harus sungguh-sungguh, mandi dulu. Jangan nggak sikat gigi, nggak mandi, duduk nonton HP-nya, nonton aja ya ikut nyanyi. Ngapain? Itu namanya bukan ibadah, itu nonton orang ibadah. Nah, ya kan? Dimanapun saudara berada, ketika kita membutuhkan Tuhan ada di sana. Jadi kalau orang semua pulang dari gereja kembali ke rumahnya masing-masing, ya Tuhan nggak tinggal di gereja itu. Tuhan ikut pulang sama saudara. Tuhan ada di mana saudara ada. Kita masih belum punya kesempatan untuk beribadah bersama. Di rumah pun kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa melayani satu dengan yang lain dengan membagikan postingan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita bagikan melalui Facebook kita, melalui Instagram kita, melalui Twitter kita. Kita masih bisa tetap melayani satu dengan yang lain. Ini nanti kalau suatu kali sudah badai corona berlalu, kita dikasih kesempatan untuk beribadah bersama, kita beribadah bersama. Untuk apa? Untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghibur satu dengan yang lain. Saya melihat kehadiran saudara, hati saya senang. Lihat saudara tetap sehat, kuat, bersemangat melayani. Jadi kita datang untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan cinta kita, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mau memberkat untuk pembangunan tubuh Kristus. Setiap saudara yang punya fungsi masing-masing di dalam tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai mata, tangan, kaki. Bahkan mungkin saudara merasa saudara itu hanya ditempatkan sebagai bulu hidung. Ya, bulu hidung, apa fungsi bulu hidung? Ya itu tidak sia-sia Tuhan taruh di situ, cuma bulu-bulu saja. Kalau tidak ada bulu hidung, maka semua kotoran itu masuk ke paru-paru kita. Tapi bulu hidung itu menyaring semua partikel-partikel itu. Jadi tidak ada satu pun yang tidak berguna di gereja kita. Tapi ada orang-orang yang akan merasa saya cuma punya satu talenta sudah dipendam saja. Jangan. Ada banyak di sini yang melakukannya tanpa seorang pun tahu. Ketika saudara terus berdoa, siapa di rumah, bagi gembala, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi orang-orang lain. Saya percaya, selalu saya katakan, mungkin bukan saya di jemaat ini yang dapat tempat paling tinggi di surga, kota yang paling bagus. Mungkin beberapa saudara yang duduk diam-diam di situ akan dapatkan mahkota yang jauh lebih bagus dari saya. Enggak persoalan. Mari kita datang menyambut. Jadi Tuhan inginkan kita katakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bertumbuh, jadi dewasa, besar. Dewasa dalam pemikiran, katanya menjadi anak-anak dalam kejahatan. Kita terus bertumbuh menjadi orang-orang dewasa di dalam. Kita berhenti untuk saling menghakimi satu sama lain. Mari kita saling memperhatikan
mendorong menutupi dosa satu dengan yang lain. Ada yang sempurna di antara kita. Saya ini orang yang paling banyak salahnya. Di antara saudara semua di sini yang saya paling banyak dosa. Kenapa? Sebab saya yang paling banyak ngomong. Saudara dari tadi diam aja saya ngomong. Memang Tuhan bilang orang yang paling banyak caranya itu paling banyak dosa. Ya. Nah, benar, kita ini bukanlah anak-anak yang ombak-ambingkan dari rupa-rupanya pengajar. Saya nggak melarang jemaat untuk nonton YouTube, lihat video hamba Tuhan lain. Tapi mari sebelum saudara lihat pengajaran orang lain, mari lihat dulu firman Tuhan. Mari baca Alkitab firman Alkitab secara teratur setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Baru kita bisa nonton pengajaran-pengajaran video-video khotbah. Kalau saudara sendiri tidak pernah baca firman Tuhan tapi suka nonton video-video khotbah, saya takut saudara gampang untuk disesat. Jadi kenali dulu firman Tuhan, baru kita bisa lihat yang lain. Kalau kita dengerin khotbah-khotbah di video-video di YouTube itu, saudara bisa bingung sendiri. Rupa-rupa pengajar itu seringkali mengombak-ambingkan hati orang. Tidak banyak orang tinggalkan Tuhan oleh karena bukan karena salahnya Tuhan, tapi oleh karena pengajaran-pengajaran yang kelihatan saling bertentangan satu dengan yang lain. Tapi itulah masing-masing kita, seperti cerita tentang 4 orang buta yang melihat gajah. Ada 4 orang buta tidak pernah lihat gajah, dibawa untuk melihat gajah. Lalu pembimbing mereka, ayo silakan masing-masing dekatin gajahnya, lihat gajah. Itu orang buta tidak lihat dengan matanya. Saya pernah ketemu orang buta itu tunanetra, tukang pijat di Jakarta, saya melayani persekutuan tunanetra. Lalu itu ada salah satu tunanetra itu salaman sama saya, lalu dia sementara tangan kanannya salaman, tangan kirinya pegang paha saya karena dia duduk, saya berdiri. Dia pegang paha saya. Dia ngapain orang yang pegang paha saya? Dia angkat celana saya, dia pegang paha saya, baru dia pegang tangan saya, baru dia bilang gini, oh Bapak Pendeta ini orang Kalimantan asli ya? Saya asli, enggak tuh, saya orang Surabaya. Oh pasti bapaknya atau mamanya orang Kalimantan asli. Kok yakin sekali nih orang sama saya bahwa saya orang Kalimantan asli? Saya bilang, oh iya benar, bapak saya orang Kalimantan asli. Loh, kok bapak bisa tahu saya orang Kalimantan asli? Ya, kata teman saya, orang Kalimantan itu badannya berbulu. Itu orang buta itu saya bilang. Begitulah, itu orang buta ya. Jadi orang buta dilihat gajah, ini kamar terakhir di gajah. Lalu ditanya, gimana gajah itu? Ini kecil kayak tali. Kenapa? Dia pegang ekornya. Yang lain ditanya, gimana gajah itu? Wah, besar kayak daun kelapa. Rupanya dia pegang kakinya. Yang lain ditanya, wah gimana? Lebar kayak tampa. Rupanya dia pegang telinganya. Lalu yang lain, enggak, itu panjang kayak selang. Dia pegang belalai. Kita itu hanya melihat bayang-bayang kerajaan surga yang ada. Orang bisa menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan pikirannya, pengertian, kehendaknya. Tapi mari kita kembali melihat kepada Alkitab. Alkitab kita sekarang itu tidak perlu ditafsirkan macam-macam, baca saja. Baca secara teratur. Baca firman ini sebagai makanan kehidupan, roti kehidupan kita, nasi kehidupan. Jadi kalau makan nasi, entah di rumah makan yang mewah atau di warteg, pernah tidak saudara peduli
dengan kandungan gizi makanan yang saudara makan? Sampai saudara sibuk-sibuk bawa alat pH tester untuk mengukur pH-nya, atau mau mencantau dulu kandungan mineralnya, kandungan gizinya. Saya percaya enggak. Jadi kalau dikasih makan atau beli makanan, entah di pinggir jalan, entah di warteg, entah di rumah makan mewah, begitu ditaruh di depan kita itu piring isi makanan, saya percaya saudara akan langsung memakan. Kenapa? Dan supaya kita bisa beroleh kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita. Gak perlu cari tahu isinya. Maka bacalah kitab saudara. Tidak perlu harus tahu apa artinya dulu. Tidak perlu cari tahu. Banyak orang cari tahu, makanya lebih senang dengar video, lihat video khotbah daripada baca Alkitab. Maka mari baca Alkitab dulu. Untuk apa? Baca dan dengar. Firman Tuhan katakan baca itu untuk didengar. Kenapa harus didengar? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita membiasakan untuk membaca Alkitab kita secara teratur, saya percaya saudara tidak akan mudah untuk diubah-ambingkan oleh rupa langit pengajaran. Jadi tidak mau menunjuk orang ini ada sekarang yang berani katakan nabi palsu, nabi sesat, ada sesat dan lain-lain. Saya tidak berani katakan. Setiap kita bertanggung jawab kepada. Selalu saya katakan sama teman-teman hamba Tuhan lain, tidak usah peduli sama Sakioba, sama Mormon, sama apa. Yang penting sudahkah kita mendidik, mengajar jemaat dengan benar. Karena kalau mendidik, mengajar jemaat dengan benar, mereka tidak akan pernah pergi kemana-mana, meskipun banyak godaan dan lain-lain. Ini suka ngomong kasar, bahkan kalau ngomong sama orang juga kasar. Ya, jemaat di sini itu lebih sering saya omeli. Saya sering ke rumah orang hanya untuk marah-marah sama orang. Tapi tidak ada saya lihat jemaat ini pindah gereja. Tidak ada yang marah-marah lalu pergi keluar. Yang ngambek banyak, tapi yang marah keluar. Ya kalau ngambek nanti tahu saya yang ngambek, ya saya datang minta maaf. Ya, habis saya minta maaf pulang dia kasih saya durian dan lumayan. Begitu. Kenapa? Karena saya percaya jemaat Tuhan tahu saya mengajar dengan benar. Karena saya percaya mereka tahu saya memberikan keteladanan yang benar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal kepada atau ke arah Dia, yaitu Yesus yang adalah kepala kita. Mari kita semua masing-masing bertumbuh, jangan sekedar duduk lama di dalam gereja, tua di dalam gereja, tapi tidak pernah menjadi dewasa di dalam gereja. Menjadi majelis gereja pendeta tapi masih suka simpan kepahitan hati, suka simpan kebencian, gak bisa mengampuni. Masih mudah untuk menghakimi orang lain. Berapa banyak saya lihat orang-orang yang dulu merasa hebat, merasa gagah, suka hakimi orang lain, tapi hari ini tidak tahu kemana dia. Firman Tuhan katakan, kalau kau menyangka untuk berdiri, hati-hati supaya kau sendiri pun jangan jatuh. Karena sementara kita sibuk menghakimi orang lain, kita lupa bahwa kita juga masih punya kekurangan. Kita masih punya kelemahan. Kita masih punya kesalahan. Jangan takut untuk dikritik. Saya sering dikritik orang. Kalau kritik orang pertama dengar, ya marah saya. Siapapun gak suka, termasuk saya. Tapi saya terus belajar untuk merenungkan setiap kritikan. Selalu belajar. Dan beberapa mengubahkan saya.
Mari kita belajar, setiap kita belajar. Tapi mari teguh berpegang kepada kebenaran Firman. Menjadi murid Yesus, ada harga yang harus saudara tanya. Keselamatannya gratis. Mau memerintah bersama Yesus, ada harga yang harus saudara bayar. Dan memerintah bersama dengan Yesus berkata, barang siapa mau jadi muridku, ya harus ikut salib, menyangkal diri, mengikuti aku. Kalau mau mengikut Tuhan, ada anak itu datang kepada Yesus, Tuhan bagaimana bisa sempurna? Lalu yang perhatikan orang-orang yang tidak punya, orang miskin, orang tuamu belum mati. Perhatikan orang-orang yang berkekurangan. Semua sudah kulakukan sejak masa muda. Tuhan bilang kalau mau sempurna, jual segala milikmu, berikan sama orang-orang miskin, ikut aku. Jual. Hanya Yesus yang paling penting. Dia malah tinggalkan. Kenapa? Dia tidak siap tinggalkan kekayaan. Tuhan nggak suruh kita tinggalkan kekayaan. Jadi mari kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan, gunakan itu untuk melayani orang lain, gunakan untuk memberkati orang lain, gunakan itu untuk memperkaya orang lain. Dan jangan khawatir kita akan kurang kekayaan, karena kita semakin memperkaya orang lain, kita sendiri akan diperkaya. Ketika kita memberkati orang lain, kita akan lebih diberkati. Ketika sudah menabur, sudah akan menuainya. Sudah akan miskin oleh karena sudah membagikan kekayaan saudara. Saya percaya melalui semua itu kita justru diberkati. Ya, saya belajar menabur dari saya tidak memiliki apapun. Sampai hari ini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita melayani orang lain, Tuhan bilang mau memberikan, mengundang orang bisa balas dan memberi pada orang yang bisa balas. Pada yang mereka tidak balas, nanti Tuhan yang akan balas. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan terakhir ini, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita semua di bagian kita masing-masing kita diikat ya menjadi satu oleh pelayanan kita masing-masing. Mari saudara, apapun yang kau bisa kerjakan buat Tuhan, kerjakan. Apapun yang bisa kau kerjakan bagi keluargamu, kerjakan itu. Apapun yang bisa kau kerjakan bagi tetanggamu, kerjakan itu. Kerjakan semua apa yang baik. Karena Tuhan mau dan Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik. Sehingga melalui perbuatan baik kita, orang mengenal kasih Tuhan. Ya, melalui perbuatan baik kita, orang bisa ya mendoakan kita juga. Kita berbuat baik. Saya katakan, kita harus firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa hubungan kebaikan hati dengan Tuhan sudah dekat? Ini waktu masa-masa di dalam Matius 24, Tuhan bicara kambing dan domba, pemisahan kambing dan domba. Saya percaya itu bukan bicara soal anak-anak, tapi bicara soal zaman akhir, soal pemerintahan Kristus. Ya, nanti saja dulu ya. Gitu. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita semua mengerti Tuhan Yesus mati buat kita. Karena bukan karena kita berhak, tapi karena kasih-Nya yang besar yang membuat kita berhak. Kasih-Nya yang besar di dalam karya kematian Yesus itu yang membuat hidup kita berhak. Tanpa Yesus kita semua tidak ada. Ingat, Yesus mati kita bukan karena kita berharga, tapi karena kasih-Nya yang berharga. Dia mau mati, menjadikan kita anak-anak, pewaris kerajaan. Kematian Yesuslah yang membuat saudara berharga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sungguh kami bersyukur kembali kemurahan kasih.
Kematian Yesus membuat kami berharga. Kami boleh menjadi manusia baru, diperbaharui di dalam Roh. Kami menjadi anak-anak muda oleh karena Roh yang tertempatkan di dalam hati kami. Roh yang mengajar kami untuk berseru yang abadi, bahwa kami untuk memahami tujuan yang di dalam hidup kami, bertumbuh seturut dengan kebenaran firman. Kami boleh melayani di dalam bagian kami masing-masing, di dalam fungsi talenta karunia yang Tuhan percayakan. Ya, kami mempergunakan semua apa yang ada dalam hidup kami untuk mempermuliakan nama, untuk melayani satu dengan yang lain, menjadi pembawa damai, pembawa terang, menjadi garda di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Terima kasih Bapak untuk tujuan. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, berkati para menteri MPR, DPD, berkati pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, secara khusus berkati pemerintahan kota, wali kota kami, Kunjani Mutiani, Bapak Basir Hasim, sebagai wakil wali kota, berkati staf Pemkot Kecamatan, Kelurahan, RT RW, PT Badak, PT Pupuk dan semua perusahaan yang berdomisili. Berkati Tuhan para perawat dokter yang menjadi garda terakhir dalam penanganan COVID, para polisi dimanapun berada, Tuhan tolong semuanya, masyarakat bangsa kami boleh sungguh-sungguh mengerjakan Tuhan penanganan COVID dengan baik, sehingga semua Tuhan berkata boleh dimusnahkan di tengah-tengah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong taruh hati yang peduli satu dengan yang lain, sehingga masyarakat kami tidak ada yang Tuhan harus kelaparan, tetapi semua boleh tercukupkan oleh karena kasih dan kepedulian yang dinyatakan di dalam hidup, di dalam pribadi setiap orang di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di Jakarta Pusat Surabaya, gereja Jalan Ketua Umum, Majelis Pusat dan Majelis Daerah, gembala-gembala seluruh yang ada di Indonesia, semua boleh menjadi berkat dan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, tolong jemaat Tuhan di mana mereka berada, berkat kasih karunia Tuhan atas hidup mereka. Tuhan peliharakan semua di dalam kasih Tuhan. Semua hidup dalam perdamaian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih. Tuhan tolong semua yang sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Tuhan tolong semua dalam kesulitan, kesusahan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong punya kelebihan untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Kami bersyukur, terima kasih kepada yang penonton juga dari pernikahan sepanjang ini. Berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka, sehingga sungguh di dalam kemudahan kasih Tuhan, Tuhan terus memeliharakan, membuktikan janji kehendak Tuhan, firman Tuhan yang terus akan memelihara kehidupan kami, membuat kami tidak menjadi khawatir, membuat kami mengajarkan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mereka dalam firman Tuhan kami dengar di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saudara, kita di Jatuh di masih ada doa pagi ya, Astoni, masih ada doa malam hari Selasa, Astoni ya. Jadi semua ibadah yang lain masih dilakukan di rumah ya. Tolong supaya masing-masing rumah tangga, kalau rumah tangga boleh memimpin keluarganya untuk doa secara pribadi, doa keluarga, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ya, si Tuhan memberkati. Kembali pada minggu mendatang ya, menjalankan persembahan orang yang di rumah ya, boleh memberikan persembahannya ya, sampai ada gereja, japri saja ya, untuk mungkin bisa mendapatkan rekening ya,
Tuhan berkati kita semuanya harus sehat, jaga kesehatan, ya, makan minum secara teratur. Ingat kalau ada yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sembako, boleh hubungi saya. Kalau ada juga tetangganya, keluarga yang berkekurangan, sangat membutuhkan, saudara juga bisa hubungi saya ya. Tuhan kita akan mengkoordinasikan itu dengan jemaat membantu mereka yang berkekurangan, yang sungguh-sungguh sangat berkekurangan. Jangan sampai malu, jangan sampai sungkan, jangan sampai ada yang dengar bukan mati karena corona, mati karena kelaparan. Jangan sampai ya. Begitu ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Itu kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Nah, sama saya akan kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, karena kami masih ada, kami kuat, kami boleh melayani, bekerja, semua di dalam kemurahan kasih Tuhan. Sungguh kami percaya kau memberkati setiap kami yang ada dan hadir untuk melayani Tuhan, memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap kami sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan memberkati dan memagari setiap kami yang sudah mengembalikan perpuluhan dari Tuhan, berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan perkara Roh Kudus-Mu, kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali kami, dan buat kuasa darah Yesus Kristus kudus hidup kami sebagai atas pribadi, memperlengkapi kami kembali dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu topeng keselamatan, kebencian, keadilan, ketiga kebenaran, kasut berkerelaan, tekan Injil damai sejahtera Allah, bisa iman mematahkan panah api dari si jahat, dan pedang roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu saudara-saudariku, sebentar nanti setelah usainya seluruh rangkaian acara ibadah kita kembali bisa bertemu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terima terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, dan kemurahan pada Bapa di surga, pertolongan dan sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang akan memimpin kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudusnya. Haleluya. Amin. Terima kasih.